teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Jocelyn Syarif dari kelas 10 MIPA KBC. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cyberbullying. Tujuannya untuk menginformasikan kepada teman-teman semua tentang apa itu cyberbullying, ciri-cirinya, jenis-jenisnya, serta dampak dari cyberbullying tersebut. Nah, cyberbullying ini apa sih? Cyberbullying ini adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk cemooh, fitnah, kata-kata kasar, pelecehan, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku, merendahkan martabat, dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Nah, selain itu terdapat juga ciri-ciri cyberbullying. Terdapat 4 ciri-cirinya. Yang pertama, tidak ada kekerasan fisik. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu. Dan yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika. Lalu, selain itu terdapat juga jenis-jenis cyberbullying. Ada 3 jenisnya. Yang pertama, flaming. Flaming ini adalah tindakan seseorang yang mengirimkan pesan teks secara frontal dan penuh amarah. Lalu yang kedua, ada gangguan, yaitu tindakan seseorang yang mengirimkan pesan berisi gangguan melalui SMS, email, atau jejaring sosial lainnya dengan intensitas terus-menerus. Lalu yang ketiga, terdapat pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengumbar keburukan orang lain melalui internet. Lalu yang terakhir, terdapat dampak-dampak dari cyberbullying. Yang pertama, kesehatan fisik dan mental seseorang terganggu. Lalu seseorang mengalami depresi dan ingin bunuh diri. Lalu yang ketiga, seseorang menarik diri dari lingkungan sosial. Yang keempat, seseorang merasa dikucilkan di lingkungan sekitarnya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Halo guys, aku Jessica Clara Akwila dari 10 IPS. Hari ini aku akan membawakan sebuah materi, yaitu cara pencegahan virus corona. Tujuan aku menyampaikan materi ini agar kita dapat mencegah virus corona dan dapat memutus rantai penularan virus corona. Cara yang pertama adalah sering mencuci tangan. Kita bisa mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun, paling tidak selama 20 detik. Pastikan kita selalu mencuci tangan setelah dari toilet, setelah bersin dan batuk, serta sebelum kita makan. Cara yang kedua, jaga jarak dengan orang lain, apalagi dengan orang yang sedang sakit. Kita bisa menjaga jarak dengan orang lain paling tidak sejauh 1 meter. Cara yang ketiga adalah selalu menggunakan masker. Pemakaian masker dalam masa pandemi ini harus selalu dipakai, demi menjaga kesehatan pribadi dan juga menjaga kesehatan orang lain. Jadi, itu adalah beberapa cara untuk mencegah dan memutus rantai penularan virus corona. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Belisha Judith Wijaya dari kelas 10 IPS. Dan sekarang, kita akan membahas mengenai betapa pentingnya menaati protokol kesehatan dengan tujuan menyebarluaskan kepada masyarakat betapa pentingnya melaksanakan protokol kesehatan ini. Hal ini bermanfaat untuk mengurangi kenaikan jumlah pasien COVID-19. Apakah kalian tahu, dengan kalian mengikuti protokol kesehatan ini, kalian dapat menyelamatkan banyak orang? Berikut penjelasannya. Pertama-tama, kalian harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau minimal gunakanlah hand sanitizer. Kedua, sehat atau sakit, menggunakan masker harus menjadi kebiasaan baru di era new normal ini. Ketiga, jaga jarak dengan sesama minimal 2 meter, serta hindari kerumunan. Terima kasih sudah menonton video dari saya, dan jangan lupa taati protokol kesehatan, karena sekecil apapun hal yang kita perbuat dapat berdampak bagi sekitar. Salam sehat semuanya, terima kasih. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Jessica Widodo, dan pada hari ini saya akan berbagi mengenai tata cara pelaksanaan protokol kesehatan. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita tetap harus bisa menjaga diri agar terlindungi dari paparan serta infeksi virus corona. Dengan melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kita telah mencegah penyebaran lebih luas dari virus corona. Oleh karena itu, yuk segera kita bahas. Yang pertama,
Selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara rutin mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Yang kedua, tidak menyentuh area wajah, terutama bagian mata, hidung, serta mulut, karena penyebaran virus corona melalui bagian-bagian ini sangatlah rentan. Yang ketiga, tetap berada di rumah selama masa pandemi. Yang keempat, jika Anda memiliki keperluan di luar rumah, maka Anda harus memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang lain atau social distancing dengan jarak aman 2 meter, dan yang terakhir, mengecek suhu tiap memasuki area baru atau gedung baru. Nah, semua ini tidak sulit kan untuk dilaksanakan teman-teman? Karena itu, yuk segera kita laksanakan protokol kesehatan. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Halo semua, saya Christina Natalia dari 10 IPS. Di sini saya ingin membahas tentang cyberbullying. Apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Contoh-contoh dari cyberbullying ada banyak loh, misalnya dengan menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting sesuatu yang memalukan atau menyakitkan. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi sasaran dari cyberbullying ini? Kita perlu melakukan pembelaan. Katakan apa yang kita inginkan. Jika kita merasa tidak senang dan tetap saja tidak berhenti, maka ada baiknya untuk mencari bantuan. Ayo teman-teman, kita cegah terjadinya cyberbullying ini, karena semua orang berhak untuk dihormati baik di dunia maya maupun di dunia nyata loh. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, atau dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Rachel Manurung, dan hari ini aku mau ngasih tau kalian 5 cara efektif supaya kalian gak tertular coronavirus. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 itu adalah salah satu jenis virus atau salah satu jenis coronavirus yang baru, yaitu SARS-CoV-2. Oke, tapi tenang aja karena di sini aku mau ngasih tau kalian 5 cara efektif supaya kalian gak tertular atau kena coronavirus. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Ini adalah mencuci tangan. Nah, tapi cuci tangan itu ada cara yang benernya juga loh guys. Jadi bukan cuci tangan pakai air doang. Nah, caranya kalian cucilah tangan kalian dengan air mengalir dan sabun paling nggak 20 detikan lah. Dan pastiin seluruh bagian tangan kalian itu tercuci dengan bersih. Nah, cara yang kedua itu adalah memakai masker. Ini tuh cara yang bener-bener simple dan sederhana juga. Cuman gak sedikit juga orang-orang yang menyepelekan hal ini. Nah, secara umum ada 2 tipe masker yang kalian bisa pakai untuk mencegah coronavirus ini. Yang pertama itu ada masker bedah, dan yang kedua itu ada masker N95. Nah, cara efektif yang ketiga itu adalah dengan cara menjaga daya tahan tubuh. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya kita kuat, kita tuh disaranin untuk makan makanan yang sehat. Yang contohnya itu ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan berprotein seperti telur, ikan, dan juga daging yang gak berlemak. Cara efektif yang keempat di sini ada physical distancing atau social distancing dan isolasi diri. Oke, hal ini tuh bisa kalian lakuin dengan cara gak boleh keluar rumah. Jadi kalian di rumah aja, kecuali ada keperluan penting ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli bahan-bahan pokok atau kalian mau berobat ke rumah sakit. Yang terakhir yaitu membersihkan rumah dan melakukan disinfeksi secara rutin. Itu aja semua dari saya, 5 cara efektif supaya kita tidak tertular atau terkena coronavirus. So, stay safe semuanya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Hans dari kelas 10 IPS SMA Notre Dame. Video ini akan berupa tutorial tentang cara menggunakan masker yang baik dan benar. Nah, kalian pasti tahu dong apa itu masker. Masker itu berupa alat yang berfungsi untuk menutupi bagian hidung dan bagian mulut kita. Kalian pernah terpikir nggak sih? Sebenarnya untuk apa sih kita pakai masker? Di era pandemi corona seperti sekarang, penting dong. Masker ini berfungsi agar kita dapat menekan penyebaran virus corona agar tidak menjadi lebih parah di negeri kita, Indonesia. Masker itu tidak asal-asalan loh pakainya. Ada kok cara-cara agar kita dapat menggunakan masker dengan baik dan benar. Pertama, kita ambil dulu maskernya dari tempatnya. Lalu kita gantungkan masker ini di kedua telinga kita. Seperti ini. Tidak sampai di sini saja,
kita harus menurunkan bagian bawah agar dapat menutupi bagian mulut dengan sempurna seperti ini. Nah, lalu kita pencet bagian pinggiran hidung ini. Nih, di kedua sisi hidung saya. Agar tidak ada bakteri ataupun virus yang dapat masuk ke dalam. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Makasih. Halo teman-teman, nama aku Carla dari kelas 11 PS 2. Pernah gak sih kalian ngerasa insecure sama diri kalian sendiri? Mulai dari fisik, kebiasaan, perilaku, sampai bakat kalian. Nah, mungkin di antara kalian pasti udah sering dong denger sama yang namanya insecure. Nah, sebenarnya insecure itu apa sih? Insecure itu keadaan dimana kita ngerasa kurang percaya diri dan kurang puas dengan diri kita sendiri. Biasanya teman-teman milenial insecure karena timbulnya jerawat, bentuk tubuh, postur tubuh yang kurang sempurna, dan kelebihan orang lain yang gak mereka miliki. Nah, insecure ini itu terjadi karena kita kurang bersyukur, sehingga mengakibatkan kita kurang percaya diri dan akhirnya kita merasa insecure. Biasanya kita terlalu melihat kelebihan-kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan dari diri kita sendiri. Di saat ini juga, teman-teman kita yang mengalami insecure membutuhkan teman dan kawan-kawan di sekitarnya yang dapat mensupport dan mendukung dia pada kondisi saat ini. Dengan membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain bisa membuat kita menjadi minder dan kurang percaya diri. Padahal, kalian tahu gak sih secara gak sadar, kelebihan yang kita punya belum tentu orang lain punya. Dan apa yang orang lain punya juga belum tentu kita punya. Nah, karena itu kita memiliki kelebihan, keunikan, dan keistimewaan tersendiri dalam diri kita. Buat kalian yang ngerasa diri kalian terlalu gemuk, terlalu kurus, banyak jerawat, atau mungkin gak punya bakat yang istimewa, yuk kita stop insecure dan start love yourself. Nah, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat. Halo, nama saya Theo dari kelas 10 MIPA KBC. Bayangkan kalau wabah COVID ini terus ada di Indonesia. Di rumah terus, gak kemana-mana. Gak ada yang mau dong. Siapa yang mau di rumah terus, ya kan? Nah, tapi masalahnya di Indonesia kasus COVID terus meningkat. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID ini adalah dengan menggunakan masker. Loh, tapi kan saya nggak kena COVID, saya kan nggak sakit, kenapa harus pakai masker? Virus COVID-19 dapat menyebar melalui perantara udara, seperti batuk, bersin, atau bahkan berbicara dalam jarak dekat. Tidak ada yang tahu apakah udara yang kita hirup sudah terinfeksi virus atau belum. Gampangnya gini, orang pakai masker untuk melindungi diri dari tertular COVID dari orang lain. Jika saya memakai masker untuk melindungi saya dari diri Anda, dan Anda menggunakan masker untuk melindungi diri Anda dari saya, maka kita semua dapat mengurangi risiko penularan virus yang menyebabkan COVID-19. Sebelum menutup video ini, untuk yang menonton video ini, ayo kita janji bareng-bareng untuk selalu pakai masker kemanapun kita pergi. Terima kasih. Stay safe and healthy semuanya. Bye-bye. Hai semua, aku Naomi dari 11 IPA reguler ingin membantu kalian pada hari ini untuk memainkan alat musik ukulele. Hari ini kita akan menggunakan 4 kunci dasar, yaitu C, A minor, F, dan G. Dan dalam video kali ini, saya akan menggunakan lagu dari Meghan Trainor, yaitu Just a Friend. Untuk memainkan kunci C, kalian hanya perlu menaruhkan jari manis kalian di kolom ketiga dan baris keempat. Untuk kunci A minor, letakkan di kolom kedua, senar pertama. Dan kalau F, tinggal tambahkan saja jari telunjuk kalian di kolom pertama baris ketiga. Dan untuk kunci G, letakkan jari telunjuk kalian di kolom kedua baris kedua, jari tengah di kolom kedua baris keempat, serta jari manis di kolom ketiga baris ketiga. Saya menggunakan intro buatan sendiri ya, yaitu urutannya C, A minor, F, dan G, C, G. Untuk memainkan lagunya, kalian membutuhkan kunci C, A minor, F, dan G. Lalu mengulang urutannya sama. Lalu ketika memasuki ref, kalian akan mulai dari F ke G, C, A minor. Sama, cuman kan kalau yang di chorus yang pertama kita pakai dari C dulu, baru ke A minor, F, G. Tapi kalau di ref kita memakainya dari F, G, C, A minor. Lagunya akan terdengar seperti ini.
sekian dari saya, semoga membantu ya. Dari 4 kunci dasar ini kalian juga bisa memainkan lagu-lagu lain seperti contoh Can't Help Falling in Love sama Somewhere Over the Rainbow.